Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. Erik ten Hag tak puas Manchester United cuma menang 2-0 atas Wigan Athletic. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengaku tak puas dengan kemenangan 2-0 yang dipetik timnya atas Wigan Athletic. Manchester United bentrok dengan Wigan Athletic pada putaran ketiga Piala FA 2023 hingga 2024. Bermain di Stadion DW, Selasa, 9 Januari 2024, dini hari, The Red Devils menang dengan skor 2-0. Gol pertama Man United dicetak oleh Diogo Dalot pada menit ke-22. Dari luar kotak penalti, bek sayap timnas Portugal melesatkan tembakan ke tiang jauh yang tak mampu dijangkau kiper lawan. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan Manchester United pada menit ke-74 via tendangan penalti. Meski demikian, Erik ten Hag mengaku tak puas timnya hanya mengalahkan Wigan dengan skor 2-0. Menurutnya, Setan Merah seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar karena punya banyak kesempatan mencetak gol terutama di babak pertama. Hal itu diungkapkan sang juru taktik asal Belanda usai laga berakhir. Jika menilik statistik pertandingan, Manchester United mencatatkan 33 peluang dengan 14 di antaranya menuju tepat sasaran. Jumlah tersebut sangat jomplang apabila dibandingkan dengan tuan rumah yang hanya membuat 9 tembakan dengan 2 mengarah ke gawang. Berkat kemenangan tersebut, Manchester United berhasil lolos ke putaran keempat. Berdasarkan drawing Piala FA, Manchester United akan kembali mendapatkan lawan mudah di babak keempat. Kami senang, pekerjaan telah selesai. Performa babak pertama, kami senang. Mungkin satu-satunya hal yang dapat saya kritik pada babak pertama adalah skornya. Seharusnya kami sudah unggul 3-0 atau 4-0 sejak babak pertama. Namun jika tidak mencetak gol, Anda harus tetap fokus. Saya pikir itulah yang kami lakukan malam ini, kata Erik ten Hag. Real Madrid tergoda harga terjangkau Erling Haaland. Real Madrid siap mengalihkan target apabila gagal mendapatkan Kylian Mbappe. Madrid mengincar Erling Haaland yang dinilai punya harga terjangkau. Mbappe sudah lama jadi target utama Madrid di bursa transfer. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan dari si pemain soal masa depannya. Real Madrid memasang batas waktu untuk Mbappe. Jika sampai 15 Januari Mbappe tidak memberi jawaban pasti, Madrid akan mengalihkan target ke Erling Haaland. Jika menilik situasi saat ini, sulit bagi Madrid menjadikan Haaland sebagai target yang realistis. Striker asal Norwegia itu terikat kontrak dengan Manchester City sampai 2027 dan menjadi bintang di lini depan. Manchester City pun tidak punya urgensi untuk melepas striker andalannya itu. Namun, agen Haaland, Rafaela Pimenta, memberi indikasi bahwa ia tak menutup peluang transfer untuk kliennya itu. Madrid punya harapan untuk mendapatkan Haaland. Sebab, harga 200 juta euro yang dipasang untuk Haaland hanya berlaku untuk klub Premier League. Jika klub luar Inggris berminat kepada Haaland, maka harganya disebut lebih dekat ke 100 juta euro daripada 200 juta euro. Angka tersebut dinilai terjangkau untuk Madrid. Bagaimanapun, Real Madrid disebut tidak buru-buru mendatangkan Erling Haaland. Namun satu hal yang pasti, Madrid ingin merekrut seorang Galactico untuk lini serangnya. Piala Asia di depan mata, kebugaran Asnawi masih tanda tanya. Piala Asia 2023 sudah di depan mata dengan kick-off mulai 12 Januari 2024. Tapi kebugaran Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam masih tanda tanya. Asnawi Mangkualam dikabarkan sedang mengalami cedera dalam pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia di Turki dan Qatar. Hal itu juga yang menyebabkan Asnawi absen dalam 2 laga Garuda versus Libya belum lama ini. Ex-pemain JO6 Dragons itu hanya menjadi penghangat bangku cadangan dalam uji coba pertama melawan Libya. Bahkan ia tak masuk tim sama sekali di uji coba kedua. Ada kemungkinan Asnawi masih absen saat Timnas Indonesia mainkan uji coba terakhir melawan Iran. Tes terakhir Garuda sebelum Piala Asia ini akan terselenggara pada Selasa, 9 Januari 2024.
Kemudian tim asuhan Shin Tae-yong akan melakoni laga pertama Piala Asia melawan Irak pada 15 Januari. Lalu jumpa Vietnam pada 19 Januari dan menghadapi Jepang pada 24 Januari. Sayang Erick Thohir tak merinci kondisi dan cedera apa yang sedang dialami Asnawi. Mari kita doakan agar Asnawi bisa cepat pulih dan bisa bermain dengan timnas Indonesia di Piala Asia saat melawan Irak pada 15 Januari 2024 mendatang. Timnas Jepang mempunyai level pemain yang sangat tinggi. Timnas Jepang menjadi salah satu skuad yang terkuat di Piala Asia 2023. Samurai Biru ditegaskan mempunyai level yang amat tinggi. Sebagian besar pemain Jepang yang berlaga di Piala Asia 2023 berkiprah di Eropa. Wataru Endo, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, sampai Takehiro Tomiyasu contohnya. Ada banyak pergantian pemain yang dilakukan pelatih timnas Jepang dibandingkan skuad untuk Piala Dunia 2022. Dari 26 nama yang didaftarkan ke AFC untuk Piala Asia 2023, hanya ada 14 pemain ex Piala Dunia 2023. Moriyasu menjelaskan mengenai keputusannya itu. Dia menyebut bahwa ada banyak pemain Jepang yang berkembang di kancah dunia. Oleh karena itu, dia pun hanya berusaha untuk melihat dengan cara yang paling netral. Saya yakin bahwa banyaknya pergantian pemain ini menunjukkan ada banyak pemain Jepang mengembangkan kemampuan di kancah dunia. Saya mencoba untuk melihat mereka senetral mungkin, dan Sata bisa bilang kami mempunyai banyak pemain bagus yang datang kali ini, kami mempunyai sekelompok pemain yang belum tetap, tapi yang masih bisa bermain di level paling tinggi, kata Moriyasu. De Bruyne senang bisa bermain, tetapi enggan ngegas bermain. Kevin De Bruyne senang bisa bermain lagi setelah sekian lama absen. Tapi, De Bruyne enggan memforsir dirinya agar terhindar dari cedera lagi. De Bruyne sempat melewatkan 5 bulan pertama musim 2023-2024 usai menjalani operasi hamstring. Cedera itu didapat De Bruyne pada pekan pertama Liga Inggris menghadapi Burnley. Cedera itu merupakan cedera lama yang didapat De Bruyne pada final Liga Champions musim lalu. Tanpa De Bruyne, performa Manchester City memang tidak segarang biasanya meski bisa meraih Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Kini De Bruyne sudah kembali bermain saat jadi pengganti di laga Piala FA kontra Huddersfield Town. De Bruyne yang bermain lebih dari setengah jam menyumbang 1 assist untuk gol kelima City yang dibuat Jeremy Doku. Performa inilah yang dinanti pemain Manchester City dan juga segenap fans yang sudah lama menanti kehadiran De Bruyne. Pulihnya gelandang serang asal Belgia itu dinilai dapat jadi momentum kebangkitan Manchester City, tapi De Bruyne mewanti-wanti dirinya tidak bisa langsung ngegas seperti biasanya. Sebab ada potensi cederanya kambuh dan bisa saja absen lebih lama. Maka De Bruyne mau pelan-pelan saja untuk mengembalikan performanya. Saya senang sekali melihat perkembangan sejauh ini. Saya merasa enakan, pergerakan juga lancar, saya nyaman melakukan apapun. Itulah yang saya inginkan, ada saatnya saya ingin bermain di setiap pertandingan, tapi pikiran saya mengatakan bahwa saya harus menjaga kondisi saya dengan baik. Mungkin mereka membutuhkan saya atau bakal memainkan saya, tapi masih ada 2 pekan sebelum pertandingan Liga, jadi momentumnya berbeda. Kita lihat saja nanti. Ujar De Bruyne. Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.